Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa apa yang datang dari tebasan ini bukanlah jeritan, tetapi suara renyah seperti bentrokan emas dan api. Qin Yichen melihat kekuatan ilahi Jintu terbakar di tangannya, yang membuatnya melihat dengan jelas bahwa pedangnya ditangkap oleh telapak tangan. Itu adalah telapak tangan biru ungu, dan dari cahaya para dewa, Anda bisa samar-samar melihat lengannya yang ramping. Lengan ini seperti lengan batu giok yang indah dan sempurna, dan jari-jarinya sangat ramping, seperti pemikat piano, indah dan menyedihkan. Tapi lengan ini kebetulan seperti roh jahat di malam yang gelap, dan langsung mencekik pedang sihir Qin Yichen dengan telapak tangannya. Dan jari ini, Qin Yichen telah melihat, leluhur bayi darah pernah menebang satu. Jelas, roh jahat yang ingin mencabik-cabik mereka di malam yang gelap adalah peri. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen menjadi gila dan menebas dengan marah. Dia tidak tahu apakah dia ingin membunuh elf yang tampak seperti hantu jahat di malam yang gelap, atau pria di belakang layar yang mengubah elf menjadi penampilan seperti hantu ini. Mata Qin Yichen merah, dan kesedihannya saat ini tampak lebih tak tertahankan daripada ketika dia melihat Feng Ling. Ini bukan tentang kehormatan atau aib ras. Pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba berpikir, mengapa dia akhirnya menolak untuk mundur selangkah dan menetap dengan baik, tetapi memilih untuk merobek wajahnya. Karena jika mereka mundur, jika mereka takut di depan malam yang gelap, apakah putrinya, Xiao Ling'er, juga akan menjadi seperti ini di masa depan? Jadi Qin Yichen tidak bisa mundur, hanya bertarung sampai akhir. Peri di malam yang gelap sangat tirani, dan tubuh Qin Yichen memiliki lebih banyak tanda darah daripada yang dilewati cakar. Untungnya, kekuatan para sahabat luar biasa, dan api langit bersinar, menopang cahaya bagi mereka. Qin Yichen sangat ingin bertanya kepada Bai Guanxing. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan para elf ini. Elf ini bukan tulang mati. Mereka harus bisa memulihkan kewarasan mereka, mengingat mereka adalah saudara. Tapi pada saat ini, Bai Guanxing tidak terlalu peduli. Harta elemen api yang dimiliki teman-temannya terbatas. Bahkan jika semuanya dibuang, mereka tidak lebih dari kembang api di malam yang gelap ini. Tapi sepasang mata putih dan biru Bai Guanxing terbakar dengan api yang mengamuk. Alam daunnya adalah gunung salju yang luas. Faktanya, dia tidak tertandingi di dunia api besar Dao. Dia hanya terhubung dengan malam dengan surga. Bertanding. Namun, Qin Yichen bahkan tidak menyadari bahwa rambut panjang Bai Guanxing berangsur-angsur memutih, dan rambutnya perlahan terbakar. Ini seperti gunung es berusia 10.000 tahun yang terbakar. Apa yang menari adalah api dingin. Hati yang dingin membeku dan memecahkan segalanya, tetapi itu membuat orang hanya merasa panas dan mengerikan. Bakar tulang roh kepahlawananmu, ubah surgaku yang menakjubkan. Kesedihan dan kemarahan Bai Guanxing luar biasa, dan kekuatannya juga luar biasa. Pada saat itu, dia menumbangkan jalan surga. Ambil yin ekstrim melawan yang ekstrim. Dia adalah Bai Ze, lahir di pegunungan yang tertutup salju selama ribuan tahun. Dan dia adalah putra Bai Ze, dengan kecerdasan luar biasa. Dan hari ini dia akan menggunakan kekuatan gaibnya untuk bertahan melawan langit. Dengan kekuatan yang sangat yin, bakar matahari dan api langit yang luar biasa. Pada saat itu, Bai Guanxing seperti gunung bersalju yang terbakar dengan bangga. Rambut putihnya menari dan tubuhnya terbakar. Berdiri dengan bangga di bawah langit malam. Membiarkan malam menyerang. Dia juga akan menyalakan cahayanya sendiri. Roh kepahlawanan ras kita. Pengamatan bintang ada di sini hari ini. Mengirimmu roh kepahlawanan ke surga. Raungan ini bergema di seluruh dunia. Dan pada saat itu, keberadaan yang tersembunyi di malam hari menyadari bahwa itu salah. Putra Bai Ze. Dia tidak membakar tulang mati itu. Dia ingin memperbaikinya. Memurnikan tulang dan pohon, mengubahnya menjadi harta karun. Keberadaan di malam yang gelap tampaknya telah menebak niat Bai Guanxing, tetapi tampaknya mereka semua telah ditipu oleh Bai Guanxing. Mereka tidak perlu mengingatkan mereka bahwa Bai Guanxing tidak mungkin lagi mengambil tulang-tulang mati ini untuk dimakamkan. Dia tidak tahan membiarkan roh-roh kepahlawanan dari ras yang sama merusak mayat-mayat di hutan belantara, dan dia tidak tahan untuk merendahkan para elf menjadi hal-hal jahat. Dia hanya bisa melakukannya. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Di malam yang gelap, sosok seperti hantu itu tampak mengaum dengan keras, menghancurkan mayat putra Bai Ze menjadi ribuan keping, menyebabkan pikiran Qin Yichen bergetar. Tetapi meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Bai Guanxing, Qin Yichen hanya bisa memberikan dukungan penuhnya. Beberapa orang berkumpul dalam kelompok untuk bertarung melawan malam yang gelap, melawan para elf, dan melawan raja para dewa. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dan dengan raungan Bai Guanxing ini, dia melihat nyala api yang awalnya hanya polos, menyala. Nyala api membubung ke langit, seolah-olah tulang-tulang mati itu terbakar dan bakar diri. Bahkan rasa sakit ratapan pohon elf berangsur-angsur menjadi damai, membiarkan api membungkus tubuhnya. Tidak banyak pohon elf di dunia, belum lagi yang bisa melindungi satu sisi dunia,
Ini tidak diragukan lagi adalah harta karun yang ditinggalkan oleh para elf di dunia, tetapi hari ini dibakar oleh api. Namun, apinya menyala, seolah-olah tidak akan pernah padam. Dengan suara renyah tulang kering yang terbakar, Qin Yichen sepertinya mendengar nyanyian naga, menyebar dari api. Tidak hanya nyanyian naga, tetapi juga nyanyian Phoenix dari api, dan para elf menari tanpa alas kaki di dalam api, menyanyikan pujian untuk putra-putra Baize, dan menyanyikan pujian untuk setiap roh kepahlawanan yang bertempur di malam yang gelap. Apinya datang. Tanda seru. Tanda seru. Bai Guanxing memuntahkan seteguk darah dewa. Darah dewa membekukan dingin, tetapi darahnya mendidih, seperti dua surga es dan api. Dia menggunakan teknik pewarnaan darah untuk kekuatan supernatural surgawi, dan menggunakan darah sebagai minyak untuk memprovokasi api langit. Keroncongan. Pohon elf terbakar. Pada saat itu, tanah malam abadi tampak begitu cerah untuk waktu yang lama. Naga menyebar. Para elf menari, seolah-olah mereka merindukan kampung halaman mereka. Perlahan-lahan, di bawah kobaran api, Qin Yichen menemukan bahwa para elf itu tampak sangat ketakutan, takut untuk mendekat, dan bahkan takut untuk muncul dalam cahaya api. Hanya 4 keberadaan di malam yang gelap yang marah dan meraung ke langit. Putra Baize, apakah kamu berani membodohi kami? Kematian pengadilan. Tanda seru. Tanda seru. Bai Guanxing berdiri dengan bangga di langit dan bumi, dan rambut putihnya menari dan menari seperti dewa, dipantulkan oleh api. Aku putra Baize. Ingat, ini hanya meminta minat tuanmu. Jika dia tidak yakin, dia akan muncul untuk menghentikanku. Putra Baize tampaknya tidak takut pada malam yang gelap. Lagi pula, Raja Dewa Malam juga menandatangani kontrak dao surgawi. Mu Qiyu benar-benar terpana, dan bahkan Qin Yichen tercengang. Dia menatap pohon elf yang seperti pohon api dan sosok roh pahlawan menari di dalam api, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Hanya gerakan Bai Guanxing yang sedikit ekstrim, seolah-olah mengirim seorang teman lama di jalan, seolah-olah dia mengatur sisa-sisa mereka. Lengan Bai Guanxing melambai dengan lembut, nyala api berkibar, dan pohon peri berangsur-angsur berubah menjadi abu. Namun, abunya tidak hilang, tetapi menempel pada abu tulang dewa yang layu, mengingatkan Qin Yichen tentang alkimia, dan gerakan Bai Guanxing seperti menempa tulang menjadi harta karun. Melihat lengan Bai Guanxing bergoyang, dia membakar setiap cabang pohon elf, dia seperti pengrajin yang paling indah, sehingga setiap tulang bisa dibakar. Bai Guanxing menembak dari waktu ke waktu, memancarkan cahaya ke dalam api, berkibar dan mengembun, seperti mengambil relik di dalam api, alkimia di dalam api.